yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkat pujian
semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Mari kita semua jemaat Tuhan dijemput berdiri. Haleluya. Darah-Mu berkuasa ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalamku dan ku ada di dalam-Mu. Pengharapanku oleh darah-Mu, ku telah bebas. Ini ku yakin, menghadapmu, Kau kekuatanku, sukacitaku. Kristus Kau kemuliaanku, tak terselam semua rahsia-Mu. Aku percaya ku batu yang hidup, bait suci-Mu, Kau di dalamku. Jauh lebih besar di dalamku daripada roh di dunia. Jauh lebih besar di dalamku daripada roh di dunia. Mari kita sama-sama. Ku Kristus
selalu jujur di hadapanku. Kau ubah hidupku, ku mengenal wajahmu karena hanya Engkau yang sanggup meliliku. Kini hidupku milik-Mu, Yesus. Roh-Mu yang memuaskan hatiku. Ku
kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau telah menjadikan kami saksi yang setia bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami di surga ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami istiharkan Tuhan, segala yang jahat ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau jauhi kami daripada semua benda itu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa aliran darah-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau lebih mengetahuinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Buat teman-teman yang ada di live Facebook, apa kabar semua? Saya berharap saudara tetap stay dan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga teman-teman saya yang ada di Kota Kinabalu, oke, selamat beribadah, tetap bersemangat untuk Tuhan dan maju terus di dalam Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk uang pemberian dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa inilah waktunya kami harus memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah pemberian kami Tuhan dari hati kami, sehingga kami bisa memberikan impact di dalam pemberian kami Tuhan, di mana kami akan menuai jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang kami akan dengar. Mari Tuhan, Kau campur tangan dalam roh kami, supaya kami mengerti Tuhan dalam roh kami dan dalam pemikiran kami, keinginan hati Tuhan yang Kau ingin sampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan firman Tuhan dalam tangan-Mu dan juga persembahan sebentar kami akan berikan kepada-Mu Bapa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bisa berdoa dan bersyukur, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita masuk ke dalam tema mengasihi sesama manusia. Amin saudaraku. Dan kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu kita juga berbicara tentang mengasihi sesama manusia. Karena ini adalah hukum yang kedua terpenting yang sama dengan hukum yang pertama. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin ramai orang bisa mengasihi Tuhan. Amin. Tetapi tidak ramai orang yang bisa mengasihi sesama mereka. Karena mereka hidup di persekitaran mereka bersama-sama, sehingga berlakunya pertelingkahan. Akhirnya apa yang berlaku, adanya permusuhan, adanya persengketaan, sehingga kita hidup tanpa rasa aman, damai, dan seringkali kita mau menyakitkan hati sesama kita. Saudara yang seiman dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara di dalam kita mengasihi sama manusia, bagaimana kita berhadapan dengan sesama kita yang merupakan musuh kita. Saya percaya bahwa setiap kita di sini, sama ada orang baik ataupun orang jahat, pasti ada musuh mereka. Amin. Tetapi hari ini kita akan belajar
bagaimana kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak senang dengan kita ataupun merupakan musuh kita. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa berhadapan dengan mereka supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita bisa melaksanakan keluar hukum yang kedua itu, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari saudaraku kita baca dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dalam Tuhan, Matius 7 menjelaskan, ayat yang kedua menjelaskan begini. Kalau orang mau memperlakukan, kalau kamu mau orang memperlakukan apa yang kamu ingini, kamu harus memperlakukan orang itu terlebih dahulu, saudaraku. Terutamanya di dalam soal mengasihi, supaya kita menggenapi seluruh hukum Taurat. Amin. Saudara yang beriman dalam Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita bahwa hubungan kita kepada manusia harus proaktif. Maksudnya di mana kita ingin orang lain baik kepada kita. Dan dalam hubungan proaktif ini kita juga harus melakukan hal yang baik kepada mereka. Ini sangat penting untuk kita ketahui, saudaraku, di dalam bagaimana kita mengasihi musuh kita. Jadi Alkitab juga mengajar untuk kita berbuat baik kita harus berbuat baik dalam segala sesuatu supaya kita juga dapat menerima apa yang baik daripada mereka. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, jika saudara dan saya mau dihargai oleh orang lain, saudaraku, yang pertama kita juga harus menabur kasih, menabur penghargaan kepada mereka. Ketika kita menabur kasih, orang lain akan mengasihi kita. Ketika kita menabur penghargaan, sudah pasti orang lain yang kita tabur dengan penghargaan itu, dia akan menghargai kita, saudaraku. Jadi kita harus belajar mengerti bahwa hidup ini tidak mudah, saudaraku. Kadangkala benar kita mau orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Oke, kita harus melakukan kebaikan itu terlebih dahulu. Kadangkala kehidupan ini dalam hubungan kita dengan manusia itu agak rumit juga kadangkala ya. Saudaraku, kita menabur kebaikan kepada mereka, tetapi hasilnya kita menerima cercaan, kita menerima, kita disalahpahami, kita dituduh dan segala macam. Mereka berusaha untuk memfitnah kita, sehingga akhirnya ketika kita, walaupun kita menabur kebaikan, tetapi kita menuai apa yang tidak baik. Tapi saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita harus terus memegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yaitu kalau kita mau orang lain bermurah hati kepada kita, melakukan yang baik kepada kita, kita harus melakukan kebaikan itu terlebih dahulu kepada mereka. Ini sangat penting. Ini cara kita bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Terutamanya musuh kita yang mau menjatuhkan kita, yang mau melakukan pertelingkahan ataupun adanya persengketaan yang dimana mereka tidak puas hati dengan kita dan mau berusaha menghancurkan hubungan saudara dengan orang lain dan hubungan kita dengan mereka, saudaraku. Ini sangat penting kita perlu pelajari. Yaitu di sini bagaimana kita berhadapan dengan musuh kita. Siapakah musuh kita? Siapakah musuh saudara? Kita tahu musuh kita itu adalah mereka yang suka atau sentiasa menjadi peluang untuk melakukan hal yang tidak baik kepada kita dengan menuduh, memperkecilkan kita dan sentiasa mau mempermalukan kita. Amin. Saya percaya bahwa kita memiliki banyak pengalaman tentang ini. Kita tahu musuh-musuh kita berusaha mempermalukan kita di hadapan orang. Mereka juga berusaha memperkecilkan apa yang kita lakukan. Mereka coba menafikan apa yang kebaikan yang kita kerjakan keluar, saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa berhadapan dengan musuh kita? Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 hingga yang ke-34. Kita baca sama-sama, saudaraku. Lukas 6, 32 hingga 34. Bunyi firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik
kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat yang ke-34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, ini adalah cara dunia bagaimana mereka melayani sesama mereka. Orang dunia membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan orang jahat juga tahu bagaimana mengasihi orang jahat. Saudaraku, jika kita memiliki sistem dunia, cara kita mengasihi sesama kita, maka kita akan melakukan hal sama seperti orang dunia. Di mana firman Tuhan katakan begini, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jika kamu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dan berharap menerima sesuatu daripada orang, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak, saudaraku. Jadi ada mereka mengasihi itu dengan syarat. Dunia mengasihi atau melakukan kebaikan itu dengan syarat. Kalau saya meminjamkan kepadamu, kau harus memberikan kembali. Kalau saya mengasihi engkau, kau wajib mengasihi saya. Kalau saya menghargai kamu, kamu wajib menghargai saya. Jadi Tuhan mau kita belajar, saudaraku. Kita melakukan yang baik lebih daripada dunia lakukan. Di mana kita harus lebih baik daripada dunia atau orang-orang yang berdosa. Sebagai orang Kristen, dengar baik-baik saudaraku. Sebagai orang Kristen kita harus menjadi lebih baik daripada dunia. Benar bahwa persengketaan dengan orang lain ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Sehingga pasti ada yang saling menyinggung satu dengan yang lain. Jadi hidup kita ini pasti akan menghadapi ataupun melalui persengketaan dengan orang-orang yang mungkin sekelas dengan kita, satu sekolah dengan kita mungkin, ataupun satu pekerjaan dengan kita, ataupun di dalam rumah, dalam keluarga kita. Pasti ada persengketaan. Jadi pilih, sama ada saudara menyelesaikan persengketaan itu dengan cara dunia atau menyelesaikan lebih baik daripada dunia atau daripada orang berdosa. Jadi dunia, kita lihat di sini, mereka memiliki cara mereka bagaimana berbuat baik dengan sesama mereka. Kita lihat yang kita baca sebentar tadi. Karena Alkitab berkata, kita harus melakukan kebaikan lebih daripada apa yang dunia lakukan, lebih daripada orang berdosa. Saudara yang beriman dalam Tuhan, jika kita tidak tahu bagaimana melakukan yang baik lebih daripada dunia kepada sesama kita, maka kita pasti akan hidup di dalam kepahitan, kemarahan, hidup dalam saling bermusuhan dan saling menjatuhkan. Kenapa saudaraku? Ketika orang melakukan yang jahat kepada kita dengan cara dunia, kita melakukan lebih jahat kepada orang itu. Kalau orang itu melakukan lebih baik kepada kita, cara dunia kita melakukan yang baik, lebih baik daripada orang itu, saudaraku. Jadi, kalau kita lihat hari ini di dalam perhubungan kita, mengasihi sesama kita, terutamanya kepada musuh yang kita tahu bahwa yang seringkali melemahkan dan menjatuhkan kita, saudaraku. Ramai orang Kristen melakukan tindakan, respon sama seperti orang dunia. Akhirnya tidak pernah ada penyelesaian ketika mereka berhadapan dengan musuh mereka. Apa yang terjadi? Di mana hubungan ini semakin lama semakin kendur, semakin rosak dan menyebabkan mereka tidak bisa lagi saling berkomunikasi, saling menyapa karena ada akar kepahitan yang telah tumbuh di dalam hati mereka. Maka saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-40 sampai yang ke-47 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Firman Tuhan memberitahukan, jika kita mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Karena pemungut cukai ataupun orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Mereka mengasihi juga orang-orang yang berdosa sama seperti mereka, saudaraku. Ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kadangkala kita memberi salam, kita menegur sapa, kita melihat orang itu, saudaraku. Dan ini dilakukan oleh orang-orang dunia. Mereka menyapa orang-orang yang hanya mereka rasa mereka mau sapa, ataupun yang mereka suka, ataupun mereka kenal. Dan mereka tidak akan menyapa dengan orang-orang yang mungkin itu musuh mereka, ataupun mungkin orang-orang yang mereka rasa bahwa orang ini tidak baik sikapnya atau sifatnya, saudaraku. Ataupun mereka ini adalah orang-orang yang pernah menyakitkan hati mereka. Jadi mereka hanya memilih menyapa ataupun bertegur sapa, melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Jadi apa bezanya kita dengan dunia? Sama, saudaraku. Jadi Tuhan mau kita melakukan jauh lebih baik daripada dunia yang dunia bisa lakukan. Ini sangat penting, saudaraku. Bagaimana kita harus lebih baik daripada dunia atau orang berdosa? Kita harus meneladani Bapa di mana Dia mencurahkan kasih karunia kepada setiap orang. Amin. Yang pertama, kita harus meneladani Bapa. Karena Bapa di sorga, Dia mengasihi dan mencurahkan kasih karunia itu kepada setiap manusia, setiap orang. Baik itu orang berdosa, baik itu orang baik, ataupun orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan. Tuhan itu menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang. Makanya dalam Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Amin. Jadi kita perlu melihat apa yang Bapa kita kerjakan kepada manusia, termasuk orang-orang yang berdosa. Kalau kita mau sempurna, saudaraku, kita harus melihat apa yang dikerjakan oleh Bapa. Matius 5 43-45 mengatakan dengan baik-baik, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan katakan bahwa kasihilah musuhmu yang menganiaya kamu, yang memperkecilkan kamu, yang menuduh kamu, yang menghancurkan hidup saudara. Kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka supaya ada pengharapan pertobatan atas musuh kita itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menjadi sama seperti Bapa kita di sorga, mencurahkan kasih tanpa melihat siapa orang itu. Amin. Ada yang keempat, karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi saudara kasih iman dalam Tuhan, kita dapat lihat di dalam ayat ini, kasih karunia dicurahkan Tuhan juga kepada mereka yang melakukan kejahatan. Alkitab berkata bahwa Bapamu di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan juga bagi orang yang benar, juga bagi orang yang tidak benar. Jadi kalau kita mau memiliki hati seperti Bapa, kita jangan pilih kasih, saudaraku. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang yang melukakan hatimu. Bagaimana kita berhadapan dengan mereka? Berdoalah buat mereka supaya mereka bertobat. Ini cara menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, rasa marah dengan orang itu, padahal kita ini satu gereja, beribadah bersama-sama, satu kelompok sel, tapi tidak bertegur sapa karena ada bibit-bibit kepahitan dalam hati, sehingga saudara tidak mau menegur. Ketika saudara mau menyampaikan sesuatu kepada orang itu, saudara melalui orang lain untuk menyampaikan. Jadi ini satu hal yang membuat saudara bukan lagi menjadi anak-anak Bapa, tetapi saudara adalah anak-anak si iblis, karena saudara tidak mau berdoa dan mengampuni sesama manusia, dan tidak mau mengasihi musuh kita. Maka saudaraku, memang benar dan sangat berat untuk kita mengasihi musuh kita. Apatah lagi orang-orang yang benar-benar melukakan hati kita, susah sekali kita untuk mengasihi mereka. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya mereka bertobat. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
Yang kedua, bagaimana kita harus lebih baik daripada dunia atau orang berdosa. Kita harus menunjukkan kasih yang sama kepada semua orang. Amin. Kasih yang sama kepada semua orang. Jadi tugas kita adalah mengasihi sesama manusia. Dengan menunjukkan kasih kepada mereka, termasuk mereka yang jahat. Wah, amin. Mungkin ramai orang katakan bahwa saya mudah mengasihi orang yang mengasihi saya. Tetapi kalau orang itu telah pernah melukakan hatiku, susah untuk saya mengasihi, apatah lagi untuk mengampuni mereka. Saudaraku, dengar baik-baik. Walaupun mereka tidak bertobat, kita tetap mengasihi mereka. Kita harus mengasihi mereka. Karena kita tahu bahwa Bapa kita di sorga juga pasti akan membalaskan perbuatan yang jahat kepada mereka jika mereka tidak bertobat. Amin. Pasti Bapa kita juga akan melakukan yang penghukuman kepada mereka yang jahat. Itu tugas Bapa. Tapi tugas kita adalah mengasihi mereka. Tugas kita adalah berdoa untuk mereka. Makanya saudaraku, Alkitab berkata kita harus mengasihi musuh kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita memiliki ramai musuh yang ada dalam hidup kita. Tak kira orang itu adalah orang-orang yang sepelayanan dengan kita adalah ataupun orang-orang Kristen, ataupun orang-orang yang di tempat pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi mereka. Jangan kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kepura-puraan. Ditanya, apa masalahmu dengan si A atau si B? Kamu katakan, oh tidak ada apa-apa, kami oke saja. Tetapi dalam hati penuh dengan racun dan kebencian, saudaraku. Ini akan membuat saudara tidak bisa menjadi anak-anak Bapa. Ini membuat saudara tidak bisa menunjukkan kasihmu kepada orang lain. Dan tidak melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Musuh itu, kalau kita mengasihi musuh kita, sama halnya kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita membenci musuh kita, sama halnya kita membenci diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebencian itu telah tertanam dalam hati kita karena musuh itu. Ingat saudaraku, tanggung jawab kita hanyalah untuk mengasihi mereka. Berdoa untuk mereka. Supaya mereka kembali bertobat. Penghukuman, penghakiman, itu hak Tuhan. Dan Tuhan tahu untuk menghukum orang-orang yang jahat jika mereka tidak bertobat. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, jangan hidup di dalam kepura-puraan. Kita perlu belajar mengakui bahwa kita harus mengasihi mereka tanpa alasan. Jika kita bisa lakukan seperti ini, kita telah menyelamatkan satu hubungan yang rusak. Menyelamatkan satu hubungan yang di mana iblis bekerja di dalam hal ini yang membuat saudara membenci. Ketika kita saling mendoakan, mengasihi musuh kita, iblis dikalahkan. Dan adanya pemulihan dalam hubungan satu dengan lain. Lukas 6 ayat 26 mengatakan, celakalah kamu jika kamu memuji, Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah mempermalukan nabi-nabi palsu. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ada orang Kristen mau dipuji. Ya. Mereka mau orang dunia tahu bahwa mereka itu baik. Dan mereka senang dengan pujian. Tuhan mengatakan orang seperti ini pasti ada kepura-puraan dalam hatinya dan pasti ada kepalsuan. Kenapa saudaraku? Alkitab berbicara bahwa nenek moyang bangsa itu, bangsa Israel juga, mereka memuji, mereka mengagungkan kebaikan nabi-nabi palsu. Padahal mereka adalah nabi-nabi palsu. Maka Lukas mengingatkan tentang nabi palsu kepada bangsa Israel. Di mana nenek moyang mereka pernah memuji dan memperlakukan dengan baik nabi-nabi palsu itu. Maksudnya apa saudaraku? Jika kita mau kebaikan kita dipuji, saya percaya bahwa ada hal-hal yang ada sesuatu yang salah dalam roh saudara. Jika kita mau orang memuji kita, pasti di dalam roh kita ada kepalsuan.
sama dengan nabi-nabi palsu yang dipuji oleh orang bangsa Israel. Itu sebabnya saudaraku, kita melihat secara luaran mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi sebenarnya banyak dusta yang tersembunyi dalam hati mereka. Ini adalah orang-orang yang mau dipuji ketika mereka melakukan kebaikan. Orang yang ingin dipuji ketika mereka melakukan kebaikan kepada orang lain, sudah pasti ada kepalsuan dalam diri mereka. Ingat, ketika kita melakukan yang benar, iblis akan berusaha menyerang kita. Apa yang kita lakukan itu melalui orang lain untuk menyerang kamu. Maksudnya begini, ketika kita melakukan yang benar, iblis akan berusaha untuk menyerang kita melalui orang lain, supaya ada pertelingkahan. Jadi ini sangat penting, saudara. Kita perlu mengerti bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Amin, saudaraku. Jadi yang kita pelajari sebentar adalah berdoa untuk musuh kita bagi mereka yang menganiaya kamu. Maksudnya cara kita mengasihi musuh kita, cara kita berhadapan dengan musuh kita adalah mengasihi mereka dengan cara berdoa. Karena mengasihi musuh kita, di mana Alkitab berkata kita harus berdoa. Berdoa kepada mereka supaya mereka bertobat dan menerima keselamatan dan kembali kepada Tuhan, supaya rencana Allah itu bisa terjadi kembali, terlaksana kembali atas musuh kita. Jadi untuk mengasihi musuh kita, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Barulah kita mampu mengasihi musuh kita. Amin. Jadi saudaraku yang disimpan dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi musuh kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka secara otomatis, secara spontan kita bisa mengasihi musuh kita. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah bisa mengasihi Allah. Jadi ini sangat penting. Untuk mengasihi musuh, selain berdoa untuk mereka, kita harus berbuat baik kepada mereka dan memberkati mereka. Wah, ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita mau memberkati mereka jika orang itu pernah melakukan kejahatan buat kita? Lebih baik kita mengelak dan kita lari daripada masalah ini. Ini biasanya orang-orang yang melakukan, orang-orang yang tidak matang. Orang-orang yang hidup dalam kepalsuan, saudaraku. Kelihatannya baik di luar, tetapi hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan terhadap orang itu. Karena firman Tuhan mau kita berbuat baik kepada mereka dan memberkati mereka. Jadi ini kita harus praktikal, saudaraku, di mana kita harus memberkati musuh kita. Bagaimana, saudaraku? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-20, bunyi firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ini kata firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Amin. Jika ada musuh kita yang lapar datang minta makan kepada kita, apa yang kita harus lakukan? Berilah dia makan. Jika musuh kita itu haus, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang pernah melakukan kejahatan ataupun musuh kita ataupun seteru kita, ketika mereka memerlukan sesuatu dari kita, dan kita tahu bahwa dia musuh kita, berilah apa yang dia mau. Jika mereka memerlukan bantuan, berilah bantuan sesuai dengan keinginan mereka. Karena firman Tuhan mengatakan jika kita melakukan hal ini, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi saudaraku yang disimpan dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau kita kerjakan, bagaimana kita berbuat baik kepada musuh kita dan memberkati mereka. Jadi apa respon kita ketika kita melihat mereka meminta bantuan daripada kita? Sudah pasti kita mau melihat mereka bertobat. Tetapi saudaraku, ada juga orang yang tidak bertobat. Ketika mereka datang, kita mengelak dan malah kita tidak berurusan kepada mereka, dan kita merasakan timbul keegoan dan mula menghakimi mereka dan mula menyakitkan hati mereka lagi, dan kita katakan itu sebab kamu melakukan kamu melakukan kejahatan, terimalah sekarang padanya. Kamu meminta-minta, kamu memerlukan bantuan saya sekarang. Kamu dahulu begitu jahat kepada saya, sekarang kamu meminta bantuan, engkau mau saya mengasihi kamu. Sorry, itu terimalah padanya. Jadi kadang-kadang kita berbicara seperti ini kepada orang musuh kita, sampai kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata, berilah dia makan kalau dia lapar. Kalau dia haus,
berilah dia minum. Makanya kita harus bangkit menolong dan membantu mereka. Saudaraku, mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat 17 hingga 18. Bunyi firman Tuhan. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Janganlah hatimu beria-ia kalau ia terpesok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggap jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada mereka. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Kalau kita lihat daripada ayat ini, kita harus memiliki belas kasihan. Dan memiliki hati yang baik kepada orang yang jahat dan tidak mau berterima kasih. Tetapi jika respon kita ketika kita melihat musuh kita jatuh dan kita beria-ia, kita menyalahkan, kita mengutuk mereka, kita puas hati dengan apa yang berlaku kepada mereka. Dan saudaraku ingat, Tuhan berbicara di dalam Amsal 24 mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang jahat seperti ini, saudaraku, Tuhan pasti akan memalingkan murkanya daripada orang itu. Dan dia akan melihat perbuatan kita itu adalah perbuatan yang jahat. Makanya hati-hati di dalam kita meresponi musuh kita ketika mereka mungkin jatuh ataupun mereka terpesok. Jaga hatimu. Supaya Tuhan tidak memalingkan murkanya daripada orang itu dan melihatnya apa yang kita lakukan itu satu hal yang jahat. Lukas 6 ayat 35 hingga 36 mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab lebih baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi saudaraku, dalam ayat ini kita harus memiliki hati seperti Bapa di sorga. Amin. Yang penuh belas kasihan. Semua apa yang Bapa yang ajarkan kepada kita, di mana kita harus mengasihi musuh kita, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena Bapa kita di sorga juga melakukan hal yang sama. Bapa kita di sorga juga baik kepada orang-orang yang jahat dan baik kepada orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Walaupun dia tahu bahwa orang ini tidak layak menerima kemurahan kebaikan Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Maksudnya apa, saudaraku? Jangan membalas dendam. Amin. Roma 12, 17, 19 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara yang siapa dalam Tuhan, kadangkala kita melihat musuh kita itu mengalami kesengsaraan. Kita mulai berpikir mereka patut menerima hukuman itu. Mereka patut melalui apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lalui pada hari ini yang penuh dengan kesengsaraan. Karena kita pikir bahwa itulah perbuatan yang harus mereka terima ataupun akibat yang mereka terima setimpal dengan perbuatan jahat mereka. Mungkin juga apa yang terjadi terhadap mereka karena murka Allah. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan kita bersukacitakan hal itu. Namun tugas kita adalah mengasihi dan memberkati mereka. Amin, saudaraku. Jadi lakukanlah apa yang benar di mata semua orang. Apa yang benar supaya kita bisa melepaskan pengampunan dan kita mau lihat adanya pemulihan antara saudara dengan musuh saudara, supaya adanya penyembuhan secara batin dalam batin saudara, supaya ada pengampunan. Dan ini sangat penting. Firman Tuhan katakan bahwa jika itu bergantung kepadamu, lakukanlah itu supaya kita bisa hidup damai kepada semua orang. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita
bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terutamanya kepada musuh kita, bagaimana kita menanggapi mereka, bagaimana kita mencurahkan kasih kita kepada mereka, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita kepada mereka, sehingga Tuhan tidak menganggap kita jahat ketika kita mengelak, ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kalau itu bergantung kepadamu, jika itu bergantung kepadamu untuk menyelesaikan masalah itu, lakukanlah. Sehingga nama Allah ditinggikan, nama Allah dimuliakan, dan adanya pemulihan antara hubungan saudara dengan musuh saudara. Sehingga mereka bisa kembali bertobat dan kembali masuk ke dalam rencana Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Dan bagaimana kami harus berhadapan dengan musuh kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau juga Allah yang mengasihi baik orang-orang yang baik, baik juga orang-orang yang jahat. Tetapi tugas kami adalah mengasihi setiap orang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa penghakiman adalah milik Tuhan. Kami tidak layak menghakimi musuh kami Tuhan. Tapi kami harus berdoa buat mereka sehingga mereka kembali bertobat dan masuk dalam rancangan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika pada hari ini kami memiliki musuh dalam hati kami Tuhan. Musuh yang orang lain tidak lihat Tuhan. Di mana kami membenci mereka dan kami hidup dalam kepura-puraan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi mereka. Kami mau belajar melepaskan pengampunan kepada mereka. Sehingga Tuhan kami melaksanakan hukum Tuhan yang kedua, yaitu mengasihi sama kami manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan, mari Roh Kudus Engkau memberikan penghiburan. Setiap kami terus bisa bangkit di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami menjadi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengar, berkati ibadah kami yang telah selesai ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.